Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini oleh karena kebaikan Tuhan yang terus kita rasakan. Teristimewa satu minggu di dalam setiap aktivitas pekerjaan kita. Allah sudah memberkati, Allah sudah bersama-sama dengan kita, sehingga kita boleh tiba pada hari Sabat ini memuji membesarkan akan nama Tuhan atas perlindungan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Pelajaran kita telah memasuki pelajaran yang ke-13 dengan tema mengobarkan perdamaian. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudaraku, kita tahu bersama bahwa pada saat ini kita sedang dalam peperangan antara yang baik dan yang jahat yang sedang bergelut di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, beginilah cara Rasul Paulus atau utusan yang dirantai menjelaskan peran kita dalam konflik antara Kristus dan setan ini. Untuk dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dan untuk berperang melawan roh-roh jahat, Allah telah membekali para hambanya dengan perlengkapan senjata rohani sehingga mereka tetap berdiri. Dilengkapi dengan perlengkapan senjata ini, orang-orang beriman membentuk suatu barisan persatuan melawan musuh, dipimpin oleh kapten kita. Siapa dia? Dialah Yesus Kristus. Kita bekerja sama dalam setiap pertempuran, dan kita menantikan kemenangan akhir ketika musuh-musuhnya atau musuh-musuh Kristus akan dijadikan tumpuan kakinya. Kita akan mempelajari bersama-sama para prajurit dari bala tentara Allah. Perlengkapan prajurit, kebenaran dan keadilan, Injil damai sejahtera, iman, keselamatan dan firman Allah. Dan ada unsur persatuan, yakni doa. Mari kita mengikuti pembahasan berikut ini. Para prajurit dari bala tentara Allah. Roma 13 ayat 12 mengatakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudaraku, dengan menggambarkan perlengkapan senjata Allah, Rasul Paulus tidak bermaksud untuk menggambarkan seorang pejuang yang sendirian. Bukan berarti bahwa dia sedang menggambarkan bahwa ada perlengkapan yang diberikan kepada umat-umat Tuhan. Bukan berarti kita disediakan perlengkapan lalu dibiarkan sendirian dalam berjuang di dalam kehidupan ini. Sebaliknya, ia menggunakan kata kerja orang kedua jamak, yakni hendaklah kuat, kenakanlah, supaya kamu dapat, ambillah. Dia membayangkan seluruh pasukan pejuang berdiri dalam pertempuran melawan kejahatan. Siapakah para prajurit dari bala tentara Allah ini? Ialah gereja Tuhan. Umat-umat yang berada di dalam gerejanya ialah saudara dan saya. Mempelai Kristus atau gereja terdiri dari berbagai anggota berbeda yang memenuhi peran khusus mereka di dalam tubuh. Berbagai batu bata yang membentuk bangunan atau bait suci, dan para prajurit yang diperlengkapi untuk berperang berdampingan hingga hari mulia, ketika gereja dapat bersatu dengan mempelai laki-lakinya dalam persatuan kekal. Kita diperlengkapi dengan setiap talenta-talenta yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita mempergunakan akan setiap talenta, kemampuan, berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita untuk terus ada di dalam Tuhan, sehingga kita dapat menang di dalam peperangan rohani setiap hari. Dipersatukan oleh Roh Kudus, kita membentuk suatu tentara yang sangat besar. Kemenangan tidak akan dicapai melalui tindakan gagah berani yang dilakukan oleh para prajurit terisolasi yang bertindak sendiri-sendiri, tidak bergantung pada prajurit-prajurit lainnya. Kemenangan datang ketika kita bekerja sama satu sama lain, menempatkan posisi kita dan melaksanakan misi yang telah Tuhan persiapkan bagi kita masing-masing. Itulah sebabnya di dalam gereja Tuhan, yakni saudara dan saya, mari kita bekerja sama di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kita, dengan setiap talenta-talenta kita, sehingga kita dapat menang di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita terus setia kepada Tuhan. Dan jangan melupakan bahwa kita adalah para prajurit Allah. Perlengkapan prajurit. 2 Korintus 10 ayat 4 mengatakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apa saja perlengkapan senjata Allah? Kebenaran dan keadilan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Efesus 6 ayat 14.
Sebelum memasuki pertempuran, kita harus berpakaian dengan tepat. Sama seperti dengan para prajurit sebelum mereka berperang, mereka harus diperlengkapi dengan perlengkapan yang lengkap untuk berperang. Pakaian longgar yang dikenakan pada zaman dahulu memang nyaman, namun dapat menghambat upaya fisik. Bayangkan apa jadinya jika jubah Anda tersangkut saat menghunus pedang. Oleh karena itu, ikat pinggang mengikat pakaian ke tubuh, mencegah, menghalangi pergerakan, dan itu adalah fungsi dari ikat pinggang. Kristus dan firman-Nya adalah kebenaran. Di sana dikatakan bahwa kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Yesus Kristuslah kebenaran. Oleh karena itu Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah kebenaran." Jika kita berpijak pada kebenaran, tidak ada keraguan yang akan menghambat kemajuan kita. Kita tidaklah bisa untuk mengusahakan akan kebenaran ada di dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa untuk meminta kepada Tuhan sehingga Allah membenarkan kita, memberikan kebenaran di dalam kehidupan kita. Setelah diikat, kita perlu mengenakan rompi pelindung atau jubah pelindung. Pelindung dada terbuat dari plat logam yang saling bertautan, melindungi prajurit dari luka mematikan di jantung, paru-paru, atau perut. Tuhan membekali kita dengan kebenarannya untuk melindungi kita dari luka yang dapat menyebabkan kematian rohani. Keadilan, seperti halnya kebenaran, berkaitan erat dengan kekudusan dan kebaikan. Perlindungan kebenaran yang kita terima dari Allah menjadi bagian utuh dari perilaku kita, dan kita memperlakukan orang lain dengan adil dan baik hati. Marilah kita mempraktikkan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kita, dan Allah akan terus memberkati saudara dan saya. Apakah perlengkapan senjata Allah yang selanjutnya? Injil damai sejahtera. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Di tengah bahasa militer, Paulus memperkenalkan konsep perdamaian karena kita tidak dipanggil untuk berperang secara fisik. Memang benar kita hidup dalam perang, sebuah perang di mana kita semua memulai dari sisi yang salah. Secara alami, kita adalah musuh Allah, namun Dia memasuki konflik tersebut untuk menyelamatkan kita, untuk melepaskan kita dari cengkraman si jahat dan memberi kita damai sejahtera. Setiap saat kita terlibat di dalam konflik ini, antara pilihan-pilihan yang jahat maupun pilihan-pilihan yang baik. Dan Allah menawarkan kepada kita untuk terus ada di dalam Tuhan, untuk berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan akan Injil, memberitakan kabar baik, damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita kepada sesama manusia. Oleh karena itu, kaki kita harus selalu siap untuk memberitakan Injil yang kita terima, membawa damai sejahtera kepada hati orang banyak. Kita tidak boleh membunuh atau mengalahkan lawan kita. Kita harus mendorong mereka untuk beralih pihak dan menerima Injil damai sejahtera. Dan ini adalah tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, untuk kita dapat menyampaikan akan firman kabar baik keselamatan kepada setiap orang. Menurut surat kepada jemaat Efesus, damai sejahtera muncul dari Yesus dan merupakan tanggung jawab kita untuk memelihara dan membagikannya. Efesus 2 ayat 14. Yesus damai sejahtera kita telah merobohkan tembok yang memisahkan kita. Selanjutnya, Efesus 2 ayat 15. Yesus telah membeli damai sejahtera ini dengan darahnya sendiri. Efesus 2 ayat 17. Yesus telah memberitakan kabar baik tentang damai sejahtera. Efesus 4 ayat 3. Kita harus menjaga persatuan dalam ikatan damai sejahtera. Dan Efesus 6 ayat 15 mengatakan kita harus mempunyai kesiapan untuk menyatakan Injil damai sejahtera. Apakah kita yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus siap untuk menyampaikan akan kabar baik Injil damai sejahtera ini kepada setiap orang? Perlengkapan senjata selanjutnya ialah iman, keselamatan, dan firman Allah. Efesus 6 ayat 16 dan 17 mengatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Perisai adalah sebuah alat yang terbuat dari kayu yang dilapisi kulit dan dihiasi dengan logam. Perisai tersebut dapat sepenuhnya melindungi prajurit yang berjongkok dan mencegah serangan panah atau pedang agar tidak melukainya. Perisai memiliki fungsi untuk menghindarkan para prajurit dari benda-benda tajam sama seperti dengan panah atau pedang. Dan Tuhan adalah perisai saudara dan saya. Dengan iman, kita menghadapi konflik dengan keyakinan penuh pada perlindungannya. Imanlah yang akan memadamkan anak panah pencobaan yang digunakan si jahat untuk melawan kita. Oleh karena itu, pergunakanlah perisai iman. Apakah kita terus beriman di dalam kehidupan kita? Selanjutnya, ketopong. Apakah ketopong ini?
Ketopong logam Romawi memiliki berbagai bagian yang melindungi leher dan pipi prajurit, memastikan perlindungan kepala sepenuhnya. Agar supaya kepala prajurit ini aman, maka harus menggunakan ketopong ketika dalam peperangan. Demikian pula dengan saudara dan saya. Pikiran kita harus tertuju kepada keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan harapan agar keselamatan tersebut segera terwujud dalam kehidupan kekal tanpa dosa. Keselamatan diberikan Yesus Kristus dengan cuma-cuma. Mari kita menghargai akan keselamatan yang telah diberikan Allah kepada kita dengan kita terus hidup di dalam Kristus. Dan selanjutnya adalah pedang roh. Dengan panjang 1,5 meter dan lurus, pedang bermata dua, pedang Romawi memungkinkan prajurit untuk bertahan dari serangan musuh dan serangan balik. Rasul Paulus berbicara tentang firman Allah sebagai lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Inilah satu-satunya senjata yang mampu mengubah musuh menjadi sekutu. Apakah kita di dalam setiap kehidupan beragama kita menggunakan pedang roh di dalam setiap kehidupan kita setiap hari? Apakah kita selalu meluangkan akan waktu kita setiap hari di tengah-tengah kesibukan kita untuk mempelajari firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Karena firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hati saudara dan saya. Mari kita membuat komitmen untuk terus mempelajari akan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, karena kita adalah anak-anaknya. Unsur persatuan dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Efesus 6 ayat 18 sampai 20. Doa 2 Tawarik 20 ayat 18 mengatakan, dalam menghadapi peperangan yang akan terjadi, Yosafat menyerukan bangsanya untuk bersujud dalam doa di hadapan Allah. Ketika suatu peristiwa terjadi di dalam kehidupan Yosafat, ketika dia melihat pasukan tentara musuh yang besar, maka Yosafat menjadi takut. Lalu apa tindakan Yosafat? Ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Yosafat datang mencari Tuhan lewat doa-doanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika mendengarkan akan doa dan puasa yang dilakukan oleh Yosafat dan orang-orang Yehuda ini? Ketika mereka merendahkan diri dalam doa dan puasa, maka Tuhan menyatakan kuasanya. Allah memberikan kemenangan. Terlebih lagi dalam pergumulan rohani yang saudara dan saya alami setiap hari, doa memainkan peran utama. Hal ini memungkinkan kita untuk terhubung dengan jenderal kita, yakni Yesus Kristus, menyampaikan kebingungan kita dan menerima petunjuknya. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan 3 indikasi mengenai doa. Bagaimana seharusnya berdoa? Senantiasa. Ini berarti setiap saat. Kita tidak boleh berhenti berdoa, bahkan ketika kita tidak melihat jawabannya yang datang segera. Dan ketika kita berdoa, harus di dalam roh. Roh Kudus mengubah doa kita menjadi keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita harus terus melibatkan Roh Kudus di dalam setiap doa-doa kita. Selanjutnya, siapa yang dibantu oleh doa kita? Kita harus berdoa untuk semua orang kudus. Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kita harus saling mendukung melalui doa perantaraan. Kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena doa orang benar besar kuasanya. Permintaan khusus dan untuk saya. Mereka yang dipanggil untuk menyatakan Injil secara khusus memerlukan doa orang-orang percaya untuk dengan berani menyampaikan pekabaran dengan penuh keyakinan. Doa adalah obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Doa tidak hanya mengubah sesuatu, tetapi doa mengubah kita. Jika kita tekun mencari Tuhan, perlahan dan pasti kita menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri untuk terus berdoa senantiasa di dalam kehidupan kita. Baik di dalam keadaan bersuka cita maupun dalam keadaan berduka cita. Baik dalam keadaan kita sedang bergembira atau kita sedang kecewa dan menangis.
karena Allah yang baik akan selalu mendengarkan akan setiap doa-doa dan memberikan jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita terus mengenakan perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita dapat mengalahkan akan kuasa-kuasa si jahat yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Kita akan terus mengambil pilihan-pilihan yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus terus sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan karena kami dibekali dengan firman Tuhan yang begitu baik. Tuhan memberikan kepada kami perlengkapan senjata untuk berperang, melawan kuasa-kuasa roh-roh jahat di udara, melawan akan pikiran-pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk terus mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami akan memperoleh kemenangan di dunia ini, mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.